Hai, selamat mendengarkan file horor. Kali ini aku mau cerita pengalaman pribadi waktu aku masih kerja di pabrik mebel yang ada di Kabupaten Semarang. Pemilik pabrik ini adalah orang Korea yang sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi dia udah fasih bahasa Indonesia. Nah, aku sendiri kerja di sana sebagai HRD yang job desk-nya nggak perlu aku jelasin lah. Kalian pasti sudah punya gambaran. Di episode ini aku mau cerita salah satu dari sekian banyak kejadian aneh dan gak masuk akal yang pernah terjadi di pabrik itu selama aku kerja di sana. Saat itu perusahaan sedang membutuhkan karyawan produksi dan tugasku adalah mewawancarai para pelamar kerja. Setelah beres dan terima sekitar 10 karyawan, hari berikutnya mereka langsung kerja di bagian masing-masing. Salah satu dari karyawan baru ada yang bernama Pak Wito. Usianya masih 27 tahun waktu itu. Dia kerja di bagian processing, di mana harus selalu hati-hati karena berhadapan dengan mesin potong kayu ukuran besar. Ini aku langsung aja kejadian naasnya ya guys. Jadi suatu hari waktu aku lagi absen ke produksi, pas banget aku lihat dari jauh, si Pak Wito ini kerja sambil bercanda dengan temannya yang sesama orang baru juga. Jujur aku jengkel sih dengan orang ini. Karena di hari pertama kerja aku sudah jelasin, kalau saat kerja jangan ada yang bercanda atau sambil ngobrol. Khawatir hilang fokus lalu terjadi kecelakaan kerja. Awalnya mereka semua patuh, tapi lama-kelamaan jadi ikutan karyawan lama yang udah punya banyak pengalaman pegang mesin itu. Memang ada faktor kesalahan di karyawan lama juga sih, karena mereka sudah merasa expert pegang mesin potong, jadi mereka kadang kerja sambil bercanda. Nah, mungkin karyawan baru yang lihat rekan kerjanya asik bercanda malah jadi ikutan. Tanpa sadar kalau pengalaman mereka jauh di bawah yang lain dalam hal mesin potong kayu. Dan benar aja, belum aja aku sampai di tempat, jari kelingking Pak Wito kena mesin potong kayu sampai buntung. Untung bisa segera dibawa ke rumah sakit dan proses semua administrasi yang harus diselesaikan di sana. Sedikit informasi, status Pak Wito yang kerja baru 2 minggu ini kan probation atau masa percobaan. Dan menurut peraturan perusahaan yang disetujui kedua belah pihak, bahwa karyawan probation belum berhak menerima tunjangan kesehatan, memiliki jam sostek, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai karyawan tetap. Dengan adanya kecelakaan kerja di masa probation kayak gini, mau nggak mau aku harus segera proses pendaftaran jam sosteknya supaya perusahaan bisa lebih diringankan lagi biaya pengobatan sampai penyembuhannya. Ya, itu proses panjang lah dan nggak terlalu penting untuk dijabarkan. Intinya, aku berhasil proses segala sesuatunya dan beres semua urusan sampai Pak Wito bisa pulang ke rumah. Sebulan kemudian, datang lagi masalah dari bos Korea ini. Si bos suruh aku untuk menghentikan masa probation Pak Wito dan gak mau mengangkat dia sebagai karyawan tetap. Karena gini ya, setelah Pak Wito ini sembuh dan bisa kembali kerja, si bos dan aku sendiri juga pernah beberapa kali ngeliat dia ini masih aja bercanda sambil mengoperasikan mesin potong. Gak tahulah apa yang dipikirin Pak Wito ini. Ya sudah, karena aku pikir juga bakal berbahaya buat dirinya dan karyawan lain, aku bicara baik-baik ke Pak Wito dan akhirnya dia mau terima. Walaupun awalnya pasti ada acara ngotot-ngototan lah. Tapi bukan itu masalah yang paling mengganggu di cerita ini. Seminggu setelah dia diputus kontrak kerjanya, aku dapat kabar dari bosku kalau dia ngalamin kecelakaan waktu dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Jadi di tengah jalan, entah datang dari mana, ada motor yang menghantam mobil si bos dari belakang. Nah, setelah diselidiki, ternyata korban kecelakaan yang meninggal di tempat itu adalah Pak Wito. Nggak tahu pasti apa memang itu kecelakaan yang direncanakan seperti dugaan bosku atau hanya kebetulan aja. Tapi menurut kesaksian beberapa karyawan yang memang tetanggaan dengan Pak Wito ini, setelah dia diputus kontraknya, sikapnya jadi berubah murung dan emosian.
Balik lagi kejadian di pabrik. Semenjak kecelakaan itu, banyak kejadian gak masuk akal yang dialami beberapa karyawan, termasuk aku dan bahkan bosku sendiri. Jadi pernah di waktu aku ngawasin bagian processing, pas sampai di mesin potong, kulihat gak ada karyawan yang kerja di sana. Saat aku tanya yang lain, ternyata karyawan yang seharusnya bekerja minta izin pulang karena mendadak pusing dan mual. Tapi baru selesai ngomong, tahu-tahu mesin itu nyala sendiri. Padahal kalau mau nyalain mesinnya, harus pencet tombol yang ada di samping. Waktu dicek, tombol itu pun posisi off. Mesin itu terus nyala sampai ada salah satu karyawan yang bilang, "Sudahlah Wito, jangan ganggu kami yang kerja di sini." Langsung mesinnya mati lagi. Pernah juga kejadian waktu satpam pabrik yang patroli sekitar jam 6 sore sambil kunci pintu produksi, dia jalan ke arah tumpukan kayu yang udah dipotong kecil seukuran kaki meja. Tiba-tiba ada satu bilah kayu yang jatuh dari susunan itu. Otomatis dia ambil dan kembalikan ke posisi semula. Pas jalan lagi, kayunya jatuh lagi dan itu adalah kayu yang sama. Dia kembalikan lagi dong. Waktu lanjut jalan lagi, tahu-tahu ada suara tok, tok, seperti bunyi kayu yang beradu. Begitu balik badan, dia sempat lihat bilah kayu yang tadi jatuh itu melayang dan beradu dengan susunan kayu di sebelahnya. Sebelum akhirnya kayu itu melayang dan hampir menghantam kepalanya. Kejadian lain lagi, dan ini yang menyaksikan banyak orang. Mesin absen di pabrik ini kan pakai mesin Amano yang harus masukkan kartu absen buat nyetak jam masuk dan keluar. Karyawan yang sudah nggak kerja lagi otomatis kartunya pasti aku simpan di tempat khusus. Ada karyawan yang terakhir keluar pabrik yang masukin kartunya ke mesin itu. Setelah dengar suara cetakan jamnya, dia tarik kartunya dan letakin ke tempat yang udah disediakan. Tapi sedetik kemudian, dia dengar ada suara mesin yang bunyi lagi, seperti orang yang masukin kartu ke mesin absen. Pas dia noleh ke samping, ada tangan berdarah yang menjulur dari belakang bahunya, lalu masukin kartu absen ke tempat penyimpanan yang memang letaknya digantung persis di sebelahnya itu. Begitu dia lihat ke arah belakang, di sana sudah berdiri Pak Wito yang mukanya hancur penuh darah. Dan kejadian terakhir sebagai penutup di episode ini yang mengalami adalah bosku sendiri. Biasa dia kan pulangnya paling terakhir. Sebelum pulang, dia biasa ngecek ulang ke bagian produksi bareng salah satu satpam yang ada. Begitu sampai di jajaran cermin besar yang besok bakal dikirim ke Jepang, dari ekor matanya ada bayangan orang yang berdiri menatap dari dalam cermin. Awalnya dipikir itu adalah pantulan dirinya sendiri. Tapi makin lama kok gerakannya agak beda. Karena penasaran, dia lihat ke cermin yang ada di sebelahnya itu. Beneran, di dalam cermin itu gak ada pantulan dirinya di sana. Melainkan ada sosok Pak Wito yang melakukan gerakan seperti mau menyerang bosku ini. Dengan gangguan seperti itu, tentu sudah dilakukan berbagai cara untuk pembersihan. Tapi gak pernah bisa benar-benar aman, karena yang namanya pabrik, pasti ada aja kejadian horor, baik yang berasal dari penghuni lama di pabrik itu, atau bahkan dari karyawan yang punya pegangan ilmu. Kalau di kantor kalian sendiri gimana? Pernah gak kalian ngalamin kejadian horor atau kejadian di luar nalar? Kalau ada dan kalian ingin berbagi di sini, kalian bisa kirim melalui DM ke Instagram yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang suka dengerin podcast horor, di mana narasumber cerita sendiri lalu dibahas, kalian bisa mampir dan subscribe channel Terbangun Tengah Malam. Di sana ada aku, Mbak Dita, dan Mas Pian yang menjadi hostnya. Selain itu, di sana juga ada pembahasan tentang fenomena atau kasus yang ada di seluruh dunia. Jangan lupa share juga channel ini supaya kalian bisa menularkan rasa takut kalian ke orang lain. See you when I see you. Dadah.